Dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, seorang wanita bernama Asma yang tak lain adalah putri Abu Bakar As-Siddiq tengah mengandung bayi suaminya Zubair bin Awam. Bayi itu juga tak lain merupakan keponakan istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Setibanya di Kuba, Madinah pada 1 Syawal 3 Hijriah atau tahun 624 Masehi, Asma melahirkan. Lalu bayi itu diberi nama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang lahir di lingkungan komunitas Muslim. Sebelum disusui, Abdullah bin Zubair dibawa menghadap Rasulullah SAW untuk ditahnik dan didoakan. Namun, perjalanan pria yang kerap disebut dengan nama Ibnu Zubair ini tak hanya sekedar menjadi bayi pertama yang lahir di Madinah. Ia ikut dalam berbagai perjuangan bersama Rasulullah hingga akhirnya terlibat kisruh politik kekhalifahan setelah Rasulullah wafat. Di masa kecil, Abdullah sudah menonjol. Dikisahkan bahwa saat dia kecil, ia dan teman-temannya sedang bermain di jalanan Madinah. Lalu Umar bin Khattab, sahabat terdekat Nabi, lewat di depannya. Lewatnya Umar membuat takut teman-teman Ibnu Zubair. Namun hanya Abdullah bin Zubair yang tidak lari karena ia merasa tak perlu takut dan tak bersalah. Umar pun berkata kepada Abdullah, "Sungguh suatu saat nanti engkau akan menjadi seorang yang besar." Di masa muda, Abdullah juga tumbuh menjadi perwira yang perkasa. Ia aktif dalam berbagai peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian, setelah Rasulullah wafat, pada masa Khulafaur Rasyidin, ia juga bergabung dalam berbagai pertempuran. Bersama ayahnya, Zubair bin Awam, ia ikut bertempur melawan Bizantium Romawi hingga melawan Kekaisaran Sasania. Tragedi dimulai saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah berbaiat atas kekhilafan Ali, sahabat Nabi yaitu Talha bin Ubaidillah dan ayah Abdullah yaitu Zubair bin Awam pergi ke Mekah untuk menemui Aisyah. Mereka pergi untuk membahas pertanggungjawaban kematian khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Mereka pun sepakat untuk berangkat ke Basrah beserta 700 orang lainnya untuk mencari pembunuh Utsman. Sesampainya di kota Basrah, mereka menemui gubernur Basrah yaitu Utsman bin Hunayf dan menahan pergerakan pasukan ini. Mereka berharap mereka mau menunggu kedatangan Ali dari Madinah. Tetapi karena provokasi salah seorang Khawarij yang bernama Jalabah, peperangan antara Utsman bin Hunayf dan pasukan Aisyah tidak terbendung. Utsman bin Hunayf pun terbunuh. Ali bin Abi Thalib yang mendengar kematian gubernurnya itu mengumpulkan pasukan hingga berjumlah 10.000 pasukan. Akhirnya terjadilah peperangan antara kedua kelompok ini. Talha bin Ubaidillah pun wafat setelah peperangan. Zubair bin Awam juga wafat. Dan ini menjadi perang saudara antar sesama muslim yang pertama kali. Kemelut politik yang melibatkan Abdullah kembali terjadi saat kekhalifahan Muawiyah. Muawiyah wafat dan menunjuk putranya Yazid agar dibaiat sebagai khalifah. Ia lalu bersurat kepada gubernur Madinah Al-Walid bin Utbah yaitu sepupu Yazid untuk meminta 3 tokoh menyatakan pembaiatan kepada Yazid. Ketiga tokoh itu adalah cucu Rasulullah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Abu Bakar Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar sebagai putra khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa ketiga tokoh ini dipastikan akan masuk dalam Dewan Syura seandainya Muawiyah membentuknya. Namun menurut Tabari, kecil kemungkinan ketiganya akan setuju Yazid sebagai khalifah.
Abdullah bin Umar menjawab diplomatis dan menunggu masyarakat Madinah. Sementara Husain dan Abdullah bin Zubair diam-diam ke Mekah untuk menghindari tekanan dan ancaman Gubernur Al-Walid. Di Mekah, Sayyidina Husain menerima surat dukungan dari penduduk Kufah dan akan didukung menjadi khalifah. Abdullah bin Zubair mendukung rencana Sayyidina Husain untuk berangkat dari Mekah ke Kufah. Husain pun berangkat ke Kufah. Namun Yazid mengetahui hal ini, lalu ia memerintahkan pasukannya untuk menghadapi Sayyidina Husain dan keluarganya di Karbala. Imam At-Tabari mengisahkan dalam keserangan di Karbala itu, cucu Rasulullah itu meninggal dunia dan tubuhnya dibawa ke istana Yazid. Abdullah bin Zubair bertahan sebagai oposisi di Mekah. Ia sempat akan diserang pula oleh Yazid. Namun Yazid yang kini bermaskar di Damaskus meninggal terlebih dahulu. Menurut Imam Syuuti, saat inilah Abdullah bin Zubair mengambil momentum lalu mendeklarasikan diri sebagai khalifah yang sah di Mekah. Sedangkan di Damaskus, Marwan dipilih sebagai khalifah. Akhirnya dualisme kekhalifahan ini pun terjadi. Khalifah Marwan dari pihak Muawiyah wafat dan digantikan Abdul Malik, anaknya, yang kemudian melanjutkan konfrontasi dengan Khalifah Abdullah bin Zubair. Abdul Malik akhirnya mengirim perwira perangnya, yaitu Al-Hajjaj, dengan 2.000 pasukan untuk mengepung Mekah. Namun pengepungan itu belum berhasil, sehingga datanglah bantuan 5.000 pasukan untuk membantu Hajjaj. Mereka berhasil menduduki kota Taif, kemudian mengalahkan pasukan Abdullah bin Zubair yang menyingkir. Peperangan terjadi selama 6 bulan. Selama pengepungan itu, kota Mekah dan juga Ka'bah luluh lantak. Loyalitas penduduk Mekah pada Abdullah bin Zubair pun mulai goyah, sehingga dilaporkan 10.000 penduduk Mekah pindah mendukung Hajjaj, termasuk kedua anak Abdullah bin Zubair, yaitu Hamzah dan Kubayb. Karena kejadian itu, Abdullah bin Zubair lalu pergi meminta saran ibunya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Atas restu sang ibu, Abdullah lanjut berperang. Namun ia akhirnya dibunuh oleh pasukan Al-Hajjaj dengan cara dipenggal. Abdullah bin Zubair pun terbunuh di usia 68 tahun. Kematian Abdullah bin Zubair disaksikan dengan pilu oleh dua keturunan terdekat Nabi, yaitu Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Kekalahan Abdullah bin Zubair ini menandai awal bermulanya kekhalifahan Bani Umayyah seperti yang tercatat di dalam sejarah Islam. Demikianlah kisah Abdullah bin Zubair.